Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam bahagia. Kami dari tim Sambang Sapa Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga hari ini Kamis tanggal 9 Februari 2023 mengadakan beberapa kegiatan. Di antaranya yang pertama tugas administrasi di kantor selesai. Setelah itu kami melaksanakan kegiatan pembinaan untuk K3S. Ini lanjutan dari beberapa kegiatan yang telah kami lakukan dari gabungan beberapa korwil, dan hari ini kami melaksanakan pembinaan untuk kepala SD Kecamatan Rembang, Kecamatan Pengadegan, dan Kecamatan Kejobong yang bertempat di SD Negeri 1 Pengadegan. Dengan jumlah peserta antara lain korwil, 3 korwil ditambah pengawas dan penilik, serta semua kepala sekolah dari 3 korwil tersebut kebetulan hadir secara keseluruhan. Dan dalam kegiatan itu seperti biasa yang telah kami lakukan yaitu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan tugas kita selama tahun 2022 dan bagaimana program kerja kita terkait dengan tahun 2023. Di samping itu kami juga menyampaikan banyak hal yang secara langsung tidak menyangkut kepada tupoksi, tapi ini berpenting kiranya untuk bisa kami sampaikan kepada teman-teman guru karena menyangkut kepada kepentingan pribadi seorang aparatur sipil negara, khususnya teman-teman guru. Dari bagaimana mengelola administrasi keguruan atau untuk kepentingan pribadi seorang guru sampai dengan penyampaian tentang disiplin, baik disiplin secara administrasi, disiplin kerja, disiplin berpakaian, sampai dengan disiplin menerapkan pola pembelajaran. Ini direspon sangat positif oleh teman-teman dari 3 korwil tersebut. Dan kami juga mengajak kepada teman-teman di 3 korwil itu untuk bagaimana kita membangun peradaban dari dunia pendidikan ini untuk menjadi lebih baik di Kabupaten Purbalingga, sekaligus mensukseskan visi misi Ibu Bupati kita, Ibu Diah Haning Pratiwi SEP Ekon selaku Bupati Purbalingga. Dan saya sangat bersyukur sekali karena ternyata Ibu Bupati ketika berdiskusi sebelum kami melaksanakan kegiatan pembinaan untuk semua kepala sekolah se-Kabupaten Purbalingga, kami sudah menyampaikan berdiskusi dengan Ibu, dan pada intinya Ibu sangat mendukung terhadap program-program yang akan dijalankan Dinas Pendidikan. Sekaligus saya juga mengapresiasi betul apa yang menjadi keinginan beliau yang mempunyai wawasan cukup luar biasa menurut kami dan bisa dibuktikan, dirasakan oleh teman-teman di tingkat satuan pendidikan. Bagaimana beliau berpikir jauh ke depan. Purbalingga dimulai dari pendidikan untuk masyarakat Kabupaten Purbalingga untuk lebih baik lagi, sehingga dengan pendidikan yang tinggi harapannya mereka mempunyai skill yang bagus untuk bisa sebagai modal kehidupan dari warga masyarakat Purbalingga. Ini menjadi hal yang luar biasa, sehingga beliau lebih menekankan kepada pembangunan pendidikan. Ini luar biasa sekali. Sekian mungkin yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, termasuk untuk para pemirsa dari Sambang Sapa Sekolah Kabupaten Purbalingga, khususnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Kiranya itu, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh
Ibu Evi Nur Setiasih SPD SD, kepadanya disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Saya merasa bersyukur sekali Bapak Ibu ketika perjalanan waktu di tahun 2022 penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Purbalingga boleh dikatakan ada peningkatan yang cukup signifikan. Tidak hanya dari prestasi yang diraih oleh perseorangan, baik guru maupun siswa, tapi juga banyak prestasi yang telah diraih oleh teman-teman di tingkat satuan pendidikan, baik dari jenjang pendidikan anak usia dini, SD maupun SMP yang menjadi tanggung jawab kita, termasuk PNM, pendidikan non formal yang telah banyak dilakukan oleh teman-teman dalam lingkup pendidikan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Saya juga berterima kasih kepada panjenengan selaku yang mengkoordinasikan teman-teman di sekolah. Karena apa? Ujung tombaknya saya itu panjenengan. Tanpa kerja keras Bapak Ibu semuanya, nonsen pendidikan di Kabupaten Purbalingga akan berjalan lebih baik lagi. Saya yakin itu. Sehingga patutlah saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian dengan segala keterbatasan, segala keadaan yang dimiliki atau dihadapi oleh Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu masih bisa atau masih mampu untuk melaksanakan tugas dengan baik. Dinamika permasalahan pasti ada. Tantangan yang Bapak Ibu hadapi pasti banyak. Tapi nyatanya alhamdulillah sampai dengan saat ini bisa berjalan dengan baik. Dan hampir semua permasalahan bisa kita tangani bareng-bareng dengan adanya kebersamaan, adanya jiwa korsa dari Bapak Ibu, serta kesadaran Bapak Ibu untuk pemahaman terhadap berbagai norma aturan yang berlaku yang mengikat kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tanpa itu nonsen Bapak Ibu. Tanpa itu saya pikir kita tidak mungkin akan bisa lebih baik lagi. Saya minta untuk tetap teman-teman guru aktif melaksanakan bagaimana pelaksanaan pengimplementasian kurikulum merdeka. Buktinya bisa. Berawal dari itu Bapak Ibu, saya kepengen melakukan sebuah evaluasi karena keyakinan saya Bapak Ibu mampu untuk bagaimana merubah dari kemarin tahun 2022 yang jelek untuk diterapkan dalam 2023 itu menjadi lebih baik lagi. Berawal dari itu. Sehingga Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengevaluasi dari pelaksanaan program kegiatan di tahun 2022. Tapi kami juga akan melihat secara keseluruhan nanti dari apa yang Bapak Ibu laksanakan. Ini Bapak Ibu, saya melihat kelemahan atau lemahnya koordinasi antar kepala sekolah dengan Korwil, jika 3S.
bagaimanapun wadah itu menurut saya penting dalam rangka untuk mengkoordinasikan dan membuat sebuah kesepakatan di antara teman-teman yang tergabung dalam lembaga atau organisasi. Peran seorang K3S, mana ada aturan yang menyebutkan pasal pembentukan K3S diatur di dalam peraturan pemerintah, di dalam undang-undang, di dalam Permendikbud, tidak ada. Tapi di dalam peraturan pemerintah tentang pengelolaan pendidikan, di sana dibentuklah sebuah gugus, di mana gugus-gugus itu terdiri dari para satuan pendidikan, dan satuan pendidikan itu dikepalai oleh seorang kepala sekolah. Dalam rangka untuk menyamakan persepsi, dibentuklah forum K3S. Dan ini yang perlu kami tegaskan kembali, fungsi daripada K3S Bapak Ibu agar apa? Agar ke depan Bapak Ibu paham persis, mau membaca tentang aturan yang melatar belakangi Bapak Ibu melaksanakan tugas. Ayo kita belajar semua ketentuan-ketentuan aturan yang mengikat kepada kita, agar pendidik kependidikan dari SD tok tidak, tapi sampai dengan PAUD PNM itu menjadi tugas dan fungsi daripada koordinator wilayah kecamatan. Tidak hanya di bidang kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana dan sebagainya. Saya minta pada kesempatan ini kepada teman-teman kepala sekolah harus membuat kaderisasi mulai saat ini. Kaderisasi dari masing-masing satuan pendidikan untuk bisa niru Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Kepuasan batin tersendiri, bisa mengkoordinasikan teman-teman dengan baik. Teman-teman pasti pun akan tertarik, dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jam kerja kita adalah 37,5 jam per minggu. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Bapak Ibu tahu maca Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 dereng, padahal itu berpijaknya adalah untuk Bapak Ibu selaku aparatur sipil negara. Yang ketiga Bapak Ibu, proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran teman-teman kita juga disiplinnya rendah. Dari perencanaan pembelajaran, Bapak Ibu kepala sekolah tugasnya salah satunya adalah melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas guru, membantu tugas-tugas teman-teman pengawas. Pengawas juga punya kewenangan untuk melakukan supervisi baik kepada kepala sekolah maupun kepada guru. Saya tidak akan mengulas bagaimana penyusunan sebuah RPP. Teman-teman kepala sekolah saya yakin hafal bisa. Dari sistematika sampai dengan apa saja yang perlu dimasukkan. Pelaksanaan kurikulum di kurikulum Merdeka walaupun tertatih-tatih sudah cukup bagus. Saat ini dibarengi dengan adanya program guru penggerak, pengajar praktek sampai dengan sekolah penggerak. Luar biasa. Saya katakan luar biasa. Saya ngamati betul ada 24 sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Oke. Metodologi yang dilakukan atau cara yang dilakukan dalam proses pembelajaran, mindset, pola pikirnya pasti berbeda.